itulah menantikan wujud pengharapan saudara. Setiap orang Kristen pasti punya pengharapannya. Amin. Saya percaya saudara punya pengharapan juga. Dan untuk mewujudkan pengharapan di dalam hidup kita menjadi nyata, kita perlu ketekunan di dalam melayani Tuhan. Kita perlu ketekunan untuk mengikuti Tuhan dengan setia. Amin. Nah, saudara, itulah Rasul Paulus juga mengingatkan kita di dalam hal ini. Kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-25. Supaya saudara membangun ketekunan ini. Memang ketekunan ini salah satu sulit yang kita kerjakan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan teguh. Saudara, apa yang kita harapkan, apa yang kita tidak lihat dari iman kita, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, itu kita menantikan harus dengan tekun. Amin. Tidak bisa kita menantikan sesuatu itu dengan tidak tekun, karena ketidaktegunan itu menggambarkan iman kita yang tidak stabil. Tetapi ketekunan itu menggambarkan betapa iman saudara adalah stabil di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita menjadi pelaku-pelaku penggenapan firman Tuhan. Yang kedua, tekunlah beribadah kepada Tuhan dengan benar. Mengapa saya katakan dengan benar? Karena ada orang yang beribadah kepada Tuhan tetapi tidak benar, saudara. Betapa ruginya. Siapa yang rugi? Saudara sudah susah-susah beribadah, saudara susah-susah melayani, saudara susah-susah memberikan doa, tetapi kalau hidup saudara tidak benar, saudara kita sia-sia. Yang merugi adalah kita sendiri. Mungkin orang lain bisa tidak melihat, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Mengetahui. Oleh sebab itu biarlah kita beribadah dengan benar di hadapan Allah. Saya percaya ketika saudara bertekun di dalamnya, saudara akan mendapat sukacita. Benar saudara, coba saudara rasakan itu. Saudara akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Semakin saudara melihat dunia, semakin saudara melihat kemerusuh. Akhirnya saudara merasa, Tuhan kenapa Engkau tidak memberkati saya? Padahal Tuhan sudah memberkati kita kan? Tetapi kita kurang terus, saudara tidak pernah bersyukur. Oleh sebab itu, mari saudara rajinlah beribadah. Tekunlah, karena beribadah itu perlu ketekunan. Dan beribadah itu untuk kepentingan saudara, bukan untuk kepentingan Tuhan. Amin. Saya katakan benar ini. Tuhan tanpa saudara beribadah, dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan yang luar biasa. Tetapi saudara tanpa Tuhan, saudara menjadi orang yang tidak ada artinya. Dan saudara akan kehilangan kehidupan yang kekal. Itu kita rugi. Dan jalan itu harus kita ambil supaya saudara menikmati kehidupan sampai ke dalam kekekalan. Nah saudara, itu sebabnya mari kita buka Yosua 23 ayat yang ke-11. Yosua 23 ayat 11 mengingatkan kita bahwa ketika kita mengasihi Tuhan itu untuk kepentingan, untuk kebaikan kita sendiri, supaya hidup saya menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Ayat ini pendek, tetapi di pengalaman Yosua ketika dia berjalan bersama Tuhan sesudah dia menaklukkan Kanaan. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Maka demi namamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Jadi kalau saudara dan saya bertekun beribadah, sebetulnya itu mengasihi Allah kita itu demi nyawa kita, demi hidup kita sendiri, saudara. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan kalau dari sembah pun juga dia tetap Allah yang maha mulia, dan dia tidak rugi, saudara. Saudara dan saya yang rugi. Pada akhirnya kita akan kehilangan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, mari ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan bukan hanya menyediakan kehidupan yang kekal, tetapi dia juga memberikan berkat-berkat jasmani di dalam kehidupan kita. Hanya
seringkali kita lupa untuk mengucap syukur. Nah, saudara, yang ketiga adalah ketika bertekun terus di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan ini juga sama, saudara, kadang-kadang membosankan. Melayani pekerjaan Tuhan ini kadang-kadang tidak ada penghargaan, tidak ada pujian yang kita dapat. Tapi saudara, sekali lagi, Tuhan Allah kita, Dialah yang menilai segala apa yang kita lakukan. Saya teringat kenapa Tuhan mengatakan ketika saya membaca Matius 25 ayat yang ke-20 berapa itu, penghakiman. Ketika Yesus datang untuk yang kedua kali, maka ada penghakiman. Dia mengumpulkan kambing di sebelah kirinya dan domba di sebelah kanannya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Hai engkau yang berbahagialah, masuklah ke dalam kerajaan surga, karena engkau melakukan kehendak Bapa." Terus yang di dalam kanan ini berkata, "Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita tidak melakukan apa-apa, karena mereka tidak merasa melakukan apa-apa." Lalu Tuhan mengatakan, ketika aku lapar, aku memberi makan. Ketika aku haus, aku memberi minum. Ketika aku sakit, engkau menjenguk. Ketika aku di penjara, engkau peduli. Lalu mereka berkata, "Tuhan, kapan kita melakukan? Kita tidak pernah melakukan itu, karena engkau tidak pernah melakukan." Tapi Tuhan mengatakan, apabila engkau melakukan sesuatu kepada saudara yang paling hina saja, dengan memberikan air minum sekalipun, upahmu itu tidak pernah sia-sia di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara, ketika saudara melayani Tuhan, saya percaya upahmu tidak akan pernah sia-sia. Tetap berdirilah teguh melayani Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Biarlah ayat ini menentukan kita di dalam melayani. Kadang-kadang melayani itu sangat jenuh. Kita melayani Tuhan kadang-kadang tapi ini nih, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, berdirilah, jangan berhenti, dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak akan sia-sia. Jerih payah saudara tidak sia-sia, saudara. Orang lain boleh tidak menghargai, orang lain boleh tidak menganggap segala sesuatu itu berarti, tetapi Tuhan menganggap segala yang saudara lakukan sungguh-sungguh sangat berarti. Kalau kita meneliti firman Tuhan, kita dapat melihat seorang tokoh yang patut dikagumi keteguhan, saudara. Saya seringkali mengagumi keteguhan ini yang penuh. Kalau saya baca, saya berkali-kali membaca, saya tidak bosan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera dengan ukuran yang sangat terperinci, sehingga Nuh bisa membuatnya dengan mudah. Tetapi bukan itu yang jadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah begitu lamanya mempersiapkan bahtera yang dibuatnya. Karena apa? Besarnya seperti itu. Kurang lebih panjangnya 135 meter. Saudara bisa bayangkan 135 meter itu mungkin dari belakang gereja paling belakang ini sampai lapangan voli sana. Besar ya? Panjang ini. Belum 135 meter. Lebarnya kurang lebih 24 meter. Berarti ini 8 meter. 4 kalinya ini. Susu 3 lagi, tingginya 13 meter. Nuh membuatnya sendiri bersama keluarganya. Saudara bisa bayangkan berapa lama. Ternyata setelah saya selidiki, mengapa saya bisa katakan bahwa Nuh itu saya mengaguminya, karena Nuh membuatnya itu benar-benar membutuhkan waktu kurang lebih 100 tahun. Kalau saudara baca riwayat di dalam Kejadian, mungkin tidak disebutkan secara rinci, tidak disebutkan jelas 100 tahun di dalam Alkitab.
tetapi saya bisa mempelajarinya dan bisa membandingkan, memperkirakan. Kejadian 5 ayat 32. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Setelah Nuh berumur berapa? 500 tahun, ia memperanakan Sem dan Yafet. Kita melompat Kejadian 6 ayat 13 sampai 14. Nah, itu kita bisa memperkirakan. Kejadian 6 ya, ayat 13 sampai 14. 2, 1. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Sekarang kita melompat Kejadian 7 ayat 6. Nah, jadi kita langsung bisa memperkirakan sekarang. Kejadian 7 ayat yang 6 ya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi saudara, kesimpulan ini yang saya lihat dari Nuh diperintahkan Allah untuk membuat bahtera sampai air bah betul-betul datang dibutuhkan berapa waktunya? 100 tahun. Nomor 600 tahun ketika dia masuk bahtera dan air bah mulai datang, hujan 40 hari 40 malam. Saudara, saya melihat betapa lamanya, tetapi saya melihat Nuh begitu tekun. Kenapa Nuh tekun? Nah, ini persoalan, saudara. Karena Nuh memiliki iman yang begitu baik. Nah, Nuh tekun membuat itu karena dia memiliki dasar iman kepada Tuhan, bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti akan terjadi. Nuh memiliki pemikiran yang seperti itu. Jadi Nuh melihat bahwa apa yang dikatakan Allah pasti akan terjadi. Walaupun ada banyak orang, kamu betul, gak masuk akal Nuh. Masa kamu buat kapal di atas bukit itu, gak masuk akal, gak ada. Itu perbuatan orang bodoh. Bahkan sampai hari ini tidak ada orang yang membuat kapal di atas bumi. Tetapi Nuh, itu yang saya merasakan. Dia terus membuat bahtera itu dengan hanya dibantu oleh anak-anaknya. Tidak ada orang yang membantu. Kenapa? Karena mereka berpikir itu pekerjaan yang sia-sia. Betul nggak? Saudara mau membantu saya ketika tujuan pekerjaan itu jelas. Ketika kalau pekerjaan itu tidak jelas, saudara masih mau bantu, saya percaya saudara satu saat akan meninggalkan. Tapi itu betul-betul imannya yang begitu luar biasa. Nah, Nuh begitu tekun pendiriannya. Ini sudah luar biasa. Imannya tak tergoyahkan, walaupun hanya keluarganya saja yang mendukung. Keluarganya cuma berapa? Anaknya berapa yang laki-laki? Masih ingat? 3. Ham, Sem, Yafet. Ya mungkin ada menantunya, tetapi saya katakan jumlahnya mungkin tidak lebih dari 10. Membuat kapal yang sebesar itu rasanya juga mustahil. Tapi saya lihat sekali lagi Nuh tekun melakukannya sampai sedemikian rupa. Saya percaya kalau bukan karena iman, tidak mungkin melakukannya. Walaupun tidak didukung dengan orang banyak, dia tetap yakin bahwa apa yang dikatakan Allah itu pasti akan digenapi. Nah, demikian juga Tuhan Yesus juga berjanji akan datang untuk menjemput mempelainya. Lama enggak? Jadi saya pernah ngomong orang lain. Dulu anak saya juga pernah protes juga. Papanya Tuhan, kedatangan Tuhan sudah dekat. Papa ngomong tuh, mulai aku kecil sampai sekarang besar, yang nggak datang gitu kan? Ya kan, saya orang itu jadi putus asa. Nah saudara, Nuh menunggu air bagi berapa tahun? 100 tahun saudara, dia tanggung
luar biasa kan. Nah, sekarang Tuhan berjanji juga dia akan datang untuk menjemput mempelainya. Lama enggak? Lama. Dari saya belum lahir sampai sekarang tuh Tuhan juga belum datang, tapi dia berjanji akan datang. Amin. Tetapi dia akan tetap datang. Oleh sebab itu saudara harus berjaga-jaga, gunakan hidup ini sebaik mungkin. Karena kita tidak pernah tahu kapan saatnya Tuhan datang. Seperti banjir air bah. Semua orang tidak pernah tahu kapan datang. Tapi tiba-tiba dia datang dan menganugerahkan semuanya. Oleh sebab itu saudara, betapa ruginya kita saat ini. Biar kita hidup benar, walaupun di sekeliling kita tidak benar, jangan ikut-ikutan saudara. Amin. Jangan ikuti kita saudara tidak benar, karena kita rugi. Tahu sama-sama. 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan mau digeser, jangan mau pokoknya saudara tetap teguh di dalam Tuhan. Sebab dunia ini gampang menggeser kita dengan hal-hal yang lain. Dunia dengan segala sesuatunya lebih gampang menggeser fokus kita dengan hal-hal yang lain. Oleh sebab itu jangan saudara mau digeser, tetaplah teguh mengerjakan apa yang telah Tuhan perintahkan secara hidup saudara. Apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara? Ini saya balik ini sekarang. Apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara? Berjaga-jaga, tetap setia di dalam Tuhan. Jadi jadilah orang yang beriman, tetap tekun sampai pengharapan kita terwujud. Apa pengharapan orang percaya? Itu banyak sekali saudara. Itu pengharapan yang luar biasa. Saya tidak mengatakan saudara salah untuk mencari uang. Dia Pak Andi juga kemarin, hari Kamis juga berbicara dan berkhotbah di sini. Dia juga mengatakan carilah uang, tidak salah kalau cari uang. Karena kita juga masih butuh hidup, butuh uang. Tidak ada orang yang tidak butuh uang. Ya, katanya orang, yo uang tidak segalanya, tetapi segalanya itu butuh uang. Betul ya, segalanya butuh uang. Saudara mau melakukan apa-apa butuh uang. Memang uang itu bukan segalanya, repot itu jadinya. Ini kata-kata ini repot jadinya ya. Nah, tapi Pak Andi bilang kemarin hari Kamis, carilah uang, tapi jangan lupa untuk juga tetap mencari Tuhan. Amin. Nah, saudara, carilah Tuhan di sela-sela saudara mencari duit. Amin. Saya percaya Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak. Biarlah kasih setiamu terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami mengucap syukur
karena Engkau Allah yang besar dan sangat mengasihi kami. Terima kasih. Dan sebentar kami boleh berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau akan menyertai kami sampai di tempatnya masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekarang angkatlah kedua tangan saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara. Dan berkat-berkat Allah yang berlimpah-limpah secara jasmani akan memelihara saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Semua yang kita peroleh dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus akan menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan